Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalata al khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amin. Amma ba'd. Dan kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Muqaddimat. Kita masih membahas tentang akar daripada kekufuran dan kebid'ahan. Sekarang kita sampai kepada akar kekufuran dan kebid'ahan yang kelima, yaitu adalah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi wa bi ulami masyayikhi fi daraini amin al-anqal wal jahlul murakkab. Akar kekufuran dan kebid'ahan yang kelima adalah jahlun murakkab. Jahlun murakkab ini bodoh kuadrat, bodohnya double, bodohnya bertumpuk-tumpuk. Kalau ada orang ditanya apa itu gajah, oh saya nggak tahu gajah. Ini namanya bodoh biasa, jahlun basit. Kalau orang yang semacam ini untuk mendapatkan hidayah gampang, karena dia mengakui dirinya nggak tahu. Saya nggak tahu gajah, tolong beritahu saya. Mudah untuk dia bisa menerima kebenaran, karena dia sadar dirinya bodoh. Orang sakit bisa sembuh kalau sadar dirinya itu sakit. Nah, ini namanya jahlun basit, bodoh biasa. Tapi ada namanya jahlun murakkab, bodoh bertumpuk-tumpuk bodohnya, namanya bodoh kuadrat. Ditanya gajah itu apa? Oh, gajah itu hewan yang punya sayap, kakinya dua, punya tanduk. Nah, ini udah nggak tahu, dan dia nggak tahu dirinya nggak tahu, ya, udah bodoh dan dirinya itu nggak sadar bahwasanya dia bodoh. Bodoh tapi so pinter, itu namanya jahlun murakkab. Itu jahlun murakkab ini kadangkala dia bisa menyebabkan kekufuran, seperti falsafah yang mengatakan alam semesta itu kidam seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah ngasih tahu alam semesta ini dia hadis baru, tadinya nggak ada, kemudian diciptakan sama Allah menjadi ada. Tapi falsafah ngelawan, enggak, engkau bodoh, salah. Alam semesta ini qadim sama seperti Allah, selalu ada dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka meyakini bahwasanya ketika ada api selalu ada yang namanya membakar. Allah nggak bisa mengacaukannya. Itu yang menciptakan membakar adalah api. Ketika ada es maka ada dingin. Allah nggak bisa mengacaukannya. Nah, ini jahlun murakkab menjadi sebab kekufuran bagi falsafah. Kalau kadangkala jahlun basit ini juga menyebabkan hanya kepada kebid'ahan saja, yaitu sebagaimana Qadariyah, Mu'tazilah, Wahabi, Syiah. Qadariyah, Mu'tazilah mengatakan bahwasanya manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Perbuatan yang ada di bawah kendali kita, perbuatan yang ikhtiari, itu manusia bisa menciptakannya. Itu keyakinannya Qadariyah, Mu'tazilah. Tapi mereka nggak jatuh di kufur, hanya sampai kepada bid'ah, dosa besar. Mereka menjadi fasik, menjadi ahli bid'ah. Itu jahlun murakkab menjadi sebab kebid'ahan. Atau seperti Wahabi yang mengatakan Allah itu di arsy, Allah itu berjisim, dia bersemayam di arsy, duduk di singgasana, kemudian
mau nggak mau Allah itu harus menciptakan alam semesta untuk kesempurnaan bagi dia. Ya, alam semesta ini sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kidam, tapi Wahabi ini nggak kafir karena masih meyakini adanya hari kiamat. Nah, itu menyebabkan kepada kebid'ahan. Kalau jahlun basit, bodoh biasa, ditanya alam ini hadis atau tidak, alam semesta ini baru atau dia kidam. Oh, saya nggak tahu. Dikasih tahu alam semesta ini hadis, tadinya nggak ada, kemudian Allah ciptakan. Ini mudah untuk menyampaikan hidayah kepada dia karena dia sadar dirinya tidak tahu. Tapi kalau jahlun murakkab, dirinya nggak tahu tapi nggak sadar dirinya nggak tahu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu bodoh tapi nggak sadar dirinya bodoh. Ulama didebat, ya, dibantah, dikritik, padahal dia itu orang yang bodoh. Jadi kalau jahlun murakkab ini, dia nggak tahu kebenaran dan dia nggak tahu dirinya itu nggak tahu. Syarat utama untuk kita bisa sembuh itu sadar diri kita itu sakit, maka baru kita akan pergi berobat. Tapi kalau orang merasa dirinya sehat, ya dia nggak akan berobat karena dia merasa nggak sakit, dirinya itu merasa sehat. Tiba-tiba tahu-tahu udah kronis saja penyakitnya. Nah, apa sebab jahal murakkab ini? Yang pertama, terlalu percaya diri terhadap dalil-dalil yang bukan qat'i, yang bukan yakini, yang bukan burhani. Terlalu menyombongkan diri dengan akalnya. Yang kedua, terlalu percaya diri, terutama apabila dia berijtihad sekali benar, 2 kali benar, kemudian yang ketiga dan seterusnya dianggap benar semua. Padahal kita itu bisa sampai kebenaran itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berijtihad, berpikir sekali benar, itu rahmat dari Allah. 2 kali benar itu juga rahmat dari Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi semua itu adalah rahmat, anugerah dari Allah Ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan lencengkan, aku akan beri dia salah paham terhadap orang-orang yang sombong terhadap kemampuan otaknya di dalam bumi. Orang yang semacam ini aku akan beri dia salah paham. Maka kita itu harus tawadu, harus rendah hati. Kita bisa mengetahui muqaddimah sugra, muqaddimah kubra itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sampai kepada natijah, sampai kepada konklusi, itu juga adalah rahmat dari Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebiasaan kita, tapi semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Sebab itulah kita harus tawadu. Itu kalau kita benar sekali rahmat Allah, benar 2 kali rahmat Allah, jangan terlampau sombong merasa diri kita benar terus. Maka orang semacam ini akan menjadikan dirinya itu salah tapi merasa dirinya benar. Kalau sudah sampai derajat ini, mai usun minhu, sudah putus asa untuk bisa mendapatkan hidayah. Kata Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hatinya. Itu nggak bisa lagi deh hatinya dapat hidayah, sudah terkunci mati karena jahal murakkab ini. Bodoh tapi nggak sadar dirinya bodoh. Kenapa kita lihat orang-orang Wahabi susah untuk tobat? Karena mereka nggak tahu tapi nggak sadar dirinya nggak tahu. Dan Allah juga bilang dalam ayat yang lainnya, balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka lakukan menjadikan hati mereka itu tersegel, terkunci mati, nggak bisa hidayah menembus mereka atas perbuatan mereka atau atas kebodohan mereka yang bertumpuk-tumpuk. Kesombongan mereka menjadikan hatinya terkunci mati. Am ala qulubin akfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci, kata Allah dalam Al-Quran. Wal jahlul murakkab, dan jahal murakkab, wa huwa an yajhalal haqqa wa yajhala jahlahu bih, yaitu dia tidak mengetahui kebenaran, dia itu bodoh, dan dia tidak mengetahui kebodohannya. Dia nggak sadar kalau dirinya nggak tahu kebenaran. Itu namanya jahlun murakkab. Dia tidak tahu kebenaran dan dia tidak tahu kalau dirinya salah. Ini sebab kekufuran dan kebid'ahan yang
ya. Maka hati-hati kalau memang kita nggak tahu, sadar bahwasanya diri kita ini nggak tahu. Kata Imam Khalil bin Ahmad, manusia itu ada 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang tahu, dirinya tahu, dia ini mengerti, dia ini orang alim dan sadar dirinya alim, dia amalin ilmunya, dia ngajarin orang kebaikan, dia alim dan dia tahu, sadar dirinya alim dan dia mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Fattabi'uhu, ikutin orang yang semacam ini. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang ngerti, paham, dia alim tapi nggak sadar bahwasanya dirinya itu orang alim, ya, nggak mau ngamalin ilmu, nggak mau ngajarin orang. Fadzalika naimun, ini orang-orang tidur. Fa'aikizuhu, bangunin dia, sadarkan dia, ente ini orang alim, jangan begitu, ngajar ente, amalin ilmunya gitu. Ini orang tidur, bangunin dia, bisa dibangunin. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang nggak tahu, dia nggak paham, dia awam, dia bodoh tapi sadar dirinya bodoh. Fadzalika mustarsyidun, maka ini orang yang butuh petunjuk. Fa'arsyiduhu, maka beri petunjuk kepada dia, bimbing dia, arahin dia. Manfaat bimbingan kita kepada orang semacam ini, manfaat nasihat kita kepada dia, karena dia sadar dirinya bodoh. Itu. Nah, yang ketiga, kata Imam Khalil bin Ahmad, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang awam, bodoh tapi nggak sadar dirinya bodoh. Orang bodoh tapi nggak sadar dirinya bodoh. Fajtanibuhu, maka tinggalkan orang semacam ini. Nasihat kita nggak akan manfaat, justru malah ulamanya didebat sama dia. Kenapa? Karena dia bodoh plus dirinya itu nggak sadar dirinya bodoh. Jadi bodohnya itu kuadrat, bertumpuk-tumpuk, bodoh itu. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kebodohan yang bertumpuk ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.